OnePlus dalam waktu dekat akan segera rilis di Indonesia. Smartphone tersebut telah mengantongi 2 sertifikat tingkat komponen dalam negeri dari Kementerian Perindustrian pada 28 April 2023. OnePlus rencananya akan meluncurkan 2 smartphone terbarunya, yaitu OnePlus Nord 3 di kelas mid-range dan OnePlus 11 5G untuk seri flagship. Pada salah satu smartphone terbaru yaitu OnePlus Nord 3 ini lebih dulu hadir di pasar Cina yang merupakan rebranding dari OnePlus S2V. OnePlus Nord 3 dengan nomor model OnePlus CPH2493 mengantongi nilai TKDN sebesar 36,65%. Sementara OnePlus 11 dengan kode OnePlus CPH2449 mendapatkan nilai TKDN 35,95%. Kendati sudah lolos TKDN Indonesia, kedua smartphone terpantau belum masuk ke dalam daftar e-sertifikasi Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo. Untuk diketahui, kedua sertifikasi ini menjadi 2 syarat wajib sebelum smartphone resmi diedarkan di Indonesia. Merek ponsel asal Cina OnePlus akhirnya dipastikan kembali ke pasar Indonesia. Mereka memastikan segera meluncurkan HP OnePlus terbaru ke tanah air. Selain itu, OnePlus akan selalu berupaya untuk membangun ekosistem smart device 5G sesuai dengan keunggulannya sebagai smartphone yang fast and smooth. Sebagai langkah awal, mereka sudah memperkenalkan akun media sosial dan website OnePlus. Perusahaan pun telah menyiapkan strategi global yang menyasar pada komunitas yang nantinya akan diterapkan di Indonesia. OnePlus Nord 3 tampil dalam warna hijau dan hitam. OnePlus Nord 3 akan tiba dalam nuansa seperti black rock dan celadon glaze hijau. Dari segi desain, bagian belakang ponsel ini tampak mewah dengan bahan aluminium di bagian belakang, serta tatanan 2 lensa kamera belakang dan 2 lampu kilat LED flash. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium, tentu desain daripada spesifikasi OnePlus Nord 3 sendiri menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Hal itu tak lepas dari bagaimana OnePlus membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Kesan itu tentu tak lepas dari bagaimana dimensional dari bodi ponsel ini dibangun dengan mengusung ukuran 162x75x8,2 mm serta memiliki bobot mencapai 191 gram. Itu artinya bahwa perangkat buatan OnePlus ini memiliki tampilan sisi yang sangat slim atau ramping dan juga ringan. Selain itu, tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya di mana OnePlus Nord 3 telah mengusung mekanisme layar penuh dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,74 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 89,5%, sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif. Didukung pula panel OLED 1,5K dengan kemampuan refresh rate hingga 120 Hz untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Dolby Vision serta HDR10+ dan kecerahan layar 1450 nits sehingga layar smartphone ini amat sangat terang. Kemudian tak lupa bahwa layar OnePlus Nord 3 sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi OnePlus Nord 3, yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama yang jelas bahwa OnePlus telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 9000 fabrikasi 4 nanometer yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. MediaTek merangkul produksi dari TSMC yang membuat chipset ini merupakan varian dari TSMC pertama di dunia dengan fabrikasi 4 nanometer. Kemudian desain dari chip ini merupakan paling canggih dan mempunyai kehematan daya yang pernah ada. Dari skor Antutunya ponsel ini mampu tembus sampai skor Antutu 965.000 poin, walaupun begitu chipset HP ini sudah setara dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 milik Poco F5. Tapi jika kita versuskan Dimensity 9000 melawan Snapdragon 7 Plus Gen 2, justru ponsel OnePlus Nord 3 unggul tipis daripada Poco F5. Dari segi CPU performa chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 unggul 1 angka daripada Dimensity 9000, sementara dari segi gaming performa chipset Dimensity mampu mengungguli Snapdragon. Kemudian dari segi ketahanan baterai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 unggul tipis daripada Dimensity 9000, dari skor akhir NAN review rupanya Dimensity 9000 unggul tipis ketimbang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Apalagi RAM dan internal OnePlus Nord 3 ini juga telah menawarkan kapasitas 12 dan 16 GB.
serta internal 128 GB serta 256 GB dan 512 GB. Tak hanya itu, sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 13 serta ColorOS 13 yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program. Bergerak ke sektor lain, kini saatnya saya mengupas masalah kamera dari spesifikasi OnePlus Nord 3 sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional. Yang dalam soal ini, spek OnePlus Nord 3 akan mengusung triple kamera utama yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal dan membulat. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 64 megapiksel tidak ada OIS, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Selain itu, ada pula fitur dual LED flash untuk memberikan kemudahan pengguna dalam membidik objek foto di area yang minim cahaya. Tak sampai di situ saja, kamera OnePlus Nord 3 sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K. Apalagi ada pula fitur Gyro A sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret objek maupun merekam video. Tak sampai di situ, pada HP Android OnePlus terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 16 megapiksel yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan. Berikut ini adalah merupakan jepretan dari OnePlus Nord 3. Beranjak pada bagian lain, sektor konektivitas daripada spesifikasi OnePlus Nord 3 pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja. OnePlus pun juga turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat untuk memudahkan para penggunanya. Seperti Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC dual speaker stereo Dolby Atmos, infrared port fingerprint di dalam layar USB Type-C, dan juga USB on the go. Kemudian sayangnya untuk lubang audio jack 3,55 mm sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini. Sehingga pengguna diharuskan menggunakan headset Bluetooth jika ingin mendengarkan musik via headset. Selanjutnya, segmen yang akan saya bahas adalah sektor baterai pada spesifikasi OnePlus Nord 3. Di mana secara kapasitas baterai OnePlus Nord 3 sendiri memiliki daya sebesar 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 80 Watt. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga OnePlus Nord 3 terbaru sebagai informasi pelengkap dalam review kali ini. Kisaran harga tersebut sudah barang tentu sudah sepadan meski terbilang mahal untuk segmen ponsel menengah ke flagship. Maka dari itu tak heran jika OnePlus Nord 3 ini menjadi perangkat yang siap menyasar konsumen di level elit. Lantas dengan informasi mengenai harga OnePlus Nord 3 tersebut, apakah kalian telah bersiap untuk membelinya? Di harganya yang 5 jutaan, smartphone ini akan langsung bersaing dengan Poco F5 yang sudah dirilis di Cina dan kabarnya akan masuk pasar Indonesia pada bulan Mei 2023 mendatang. Untuk tanggal rilis ke Indonesia, kemungkinan besar OnePlus Nord 3 akan dirilis secepatnya karena sudah mengantongi izin TKDN Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai smartphone terbaru dari OnePlus, yakni OnePlus Nord 3. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.